Silakan duduk. Shalom. Shalom. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 16. Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 16. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu jemaat sekalian baca ayat 8. Terus kita bergantian sampai ayat 16. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya katakan amin. Katakan amin. Saya mulai. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lanjut. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang konteks kebenaran ini dialamatkan kepada jemaat Filipi yang dalam konteks saat itu bagus pertumbuhannya. Bagaimana pertumbuhannya? Bagus. Tetapi jangan pernah lupa, iblis belum pensiun. Iblis belum purnawirawan. Kesabaran iblis seringkali di atas rata-rata orang percaya. Dia nggak pernah menyerah untuk mengganggu kita. Dan licik sekali penggodaannya. Kemasannya kayak rohani. Makanya ada istilah apa? Iblis seperti malaikat terang. Tahu artinya? Saking canggihnya dia menyamar, Anda anggap itu Tuhan. Ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Biangnya setan yaitu iblis nggak pakai Al-Quran Bapak Ibu. Nggak pakai kitab primbon. Nggak pakai kitab peramal Bapak Ibu. Biangnya iblis pakai Alkitab. Pakai Alkitab dia. Jangan pura-pura kaget Anda. Nanti saya kaget. Ya. Iblis itu pakai Alkitab. Sehingga kita kira itu tetap firman Tuhan. Lalu ketika Yesus dicobai di padang gurun. Dia digoda oleh siapa? Jawab dong. Iblis. Pakai apa? Pakai firman. Pakai firman. Sekarang banyak orang pakai mimbar, pakai Alkitab, menuntun orang Kristen kepada yang gak utama. Yang utama hilang.
Bagaimana jemaat sakit sembuh, miskin kaya, dapat jabatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kelakuan gak berubah. Ketipu setan kita nih. Ini penting sekali. Yang korupsi tetap korupsi, yang penipu tetap penipu, yang berzina tetap berzina, yang pemalas tetap pemalas, yang dendam tetap dendam, yang niat cerai tetap cerai. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Sakit sembuh tidak menyelamatkan, makin kaya pun gak menyelamatkan. Jadi terkenal pun gak menyelamatkan, punya jabatan tinggi pun gak menyelamatkan. Tapi apakah Kristen anti kesembuhan? Tidak. Yang mengutamakan kesembuhan dengan anti kesembuhan sama sesatnya. Beda casingnya. Bisa nyambung? Yang mengutamakan kekayaan dan anti kekayaan sama sesatnya. Tapi casingnya beda. Apakah Kristen anti kekayaan? Tidak Bapak Ibu. Apakah Kristen anti jabatan? Tidak Bapak Ibu. Tapi jangan buat itu yang utama. Kristuslah yang utama. Tepuk tangan yang keras. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Supaya kita tahu untuk apa kita ditebus oleh Tuhan. Lihat Filipi 1 ayat 9 sampai ayat 11. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu orang percaya dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Inilah tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Yang lain-lain bonus atau jembatan. Kalau kita naik mobil ke Semarang Bapak Ibu, tujuan kita ke Semarang. Lewat jembatan enggak? Halo? Lewat jembatan. Tapi jangan jembatan jadi tujuan. Anda niat enggak ketika ketemu jembatan Anda berhenti dan nginap di kolong jembatan? Ya enggak lah. Kecuali Anda gangguan jiwa kan begitu. Lewatin aja tuh jembatan. Lewatin aja sakit sembuh, lewatin aja semuanya itu. Dan tujuan bagaimana Yesus dipermuliakan. Ini penting sekali. Sehingga banyak sekarang di gereja-gereja kawin cerai. Sedih rasanya. Tetap korupsi, berkelakuan gak ada bedanya dengan orang gak kenal Tuhan. Suka maki-maki istri, ngelawan suami, ngelawan papa mama. Gak ada bedanya dengan orang gak percaya. Kemarin ini 5 hari kami di Gunung Sinabung. Tinggal kami di pengungsian. Rasanya sedih, mau marah, sedih, mau marah rasanya. Itu sembako melimpah Bapak Ibu. 48 kantong pengungsian, 43 Kristen, 5 Muslim. Dari 43 Kristen kita kunjungi ke sana, kita bantuin dana, bapak-bapak di sana pakai dana itu untuk main judi. Kan keterlaluan. Main judi. Beli togel. Saya bilang, bodoh boleh, tapi jangan terlalu sempurna bodohnya. Udah kena gunung meletus masih main judi juga. Aduh. Kalau saya di tengah-tengah orang kaya, saya khotbah keras supaya mereka selamat. Sama orang miskin lebih keras lagi. Supaya yang terlalu sempurna penderitaannya kan. Udah di bumi miskin masuk neraka lagi. Terlalu sempurna lah penderitaannya. Bapak Ibu ketawa nyambung gak? Iyalah. Jangan sama yang kaya keras, sama miskin pelan-pelan. Oh jahat loh hamba Tuhan seperti itu. Udah susah di bumi masuk neraka lagi. Turut berduka cita sekali lah kalau itu. Iya.
Jemaat Filipi mulai terjadi pergeseran-pergeseran nilai sehingga apa yang dicari dunia itu yang dikejar mereka. Jujur Bapak Ibu, kalau Anda dapat mobil baru, Anda sukacita nggak? Jujur dong. Agama lain dapat mobil baru, sukacita nggak? Berarti sukacita seperti itu, sukacita biasa, nggak ada hebatnya. Kalau Anda sakit sembuh, sukacita nggak? Kalau bos mafia sakit sembuh, sukacita nggak? Nggak ada hebatnya sakit sembuh Bapak Ibu. Cerdaslah jadi Kristen. Kalau istri kita bapak-bapak masih kurang hemat berkata-kata, masih kurang hemat berkata-kata, boros. Sukacita nggak kita tetap mengasihi dia? Nah, mulai diem loh. Ya susah memang. Makanya di gereja sekarang banyak suka kesembuhan, nggak banyak suka kebenaran. Ini bahaya sekali. Kenapa firman ini diberitakan buat Anda? Karena Tuhan sayang sama Anda. Ya. Waktu si Ahok mempresentasikan programnya dulu di tengah-tengah hamba Tuhan, saat itu saya diminta jadi pengkhotbah. Saya bilang sama dia, Ahok, catat baik-baik. Kamu naik jadi wakil gubernur atau enggak naik, enggak kurang pengharapan kami. Kalau kau naik, enggak tambah pengharapan kami. Karena pengharapan kami bukan ke kamu. Pengharapan kami pada Yesus. Kalau presiden berikutnya, orang Kristen, Batak lagi, Huta Barat lagi, enggak tambah pengharapan saya. Enggak tambah pengharapan saya. Karena pengharapan saya enggak sama dia. Tapi kalau presiden berikutnya, anti sama Kristen. Namanya Osama bin Laden. Enggak kurang pengharapan saya. Karena pengharapan saya enggak sama dia. Kita enggak pernah bergantung sama orang. Kita bergantung sama Tuhan. Tepuk tangan yang keras. Jadi saya bilang sama Ahok, jangan bela Kristen. Karena pembela kami ada, Yesus. Jujur kamu berkelakuan, teladan kamu dalam bekerja, supaya orang yang belum kenal Yesus, kenal Yesus. Itu dia. Jadi jabatan bukan tujuan. Jabatan jembatan. Karena kamu Ahok, nggak selama-lamanya kau jadi wakil gubernur. Bisa kau jadi gubernur, tapi bisa juga pensiun. Tapi anak Tuhan harus selama-lamanya. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Iya. Ini penting sekali. Supaya jangan yang dikejar dunia, itu kita kejar. Iya. Jadi tujuannya adalah bagaimana kehidupan kita di tengah punya jabatan atau tidak punya jabatan. Kita kerja di kantoran atau bukan di kantoran. Kita pemimpin perusahaan atau bukan. Tetaplah mengutamakan Kristus. Itu yang penting. Jadi bernilai hidup ini. Makanya nilai itu bisa dibedakan dengan kata tetapi. Dengan kata apa? Tetapi. Bapak itu ganteng loh, positif atau negatif? Tetapi jorok, langsung merosot gak? Puk, langsung jatuh tuh. Gantengnya puk, rusak tuh. Dengan kata tetapi saja. Ibu itu cantik loh, positif kan? Tetapi penipu, pung, langsung jatuh tuh. Dengan kata tetapi aja. Bapak pendeta Rituan Huta Barat itu tingginya 2 meter kurang banyak. Tapi tulus hatinya, kan naik dikit. Enggak rela muka lo. Bapak itu sederhana loh, tapi jujur. Bapak itu kaya, tapi koruptor. Kan selesai. Berarti kaya, cantik, ganteng bukan nilai. Hidup benar, nilai. Supaya paradigma tata nilai mindset kita sebagai orang Kristen selaras dengan Kristus. Ini penting sekali. Maka bagaimana supaya orang Kristen mencapai garis akhir yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita yang ditebus oleh Tuhan? Pertama, jangan korbankan tujuan. Apa yang pertama? Ya.
apapun yang terjadi, terbalik pun bumi ini, jangan korbankan tujuan. Harga mati. Karena terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam kekristenan di jemaat Filipi. Lihat Filipi 3 ayat 2. Sama-sama kita baca Filipi 3 ayat 2. Bisa operator tampilkan? Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Semua identitas itu sebenarnya sama. Kalau ada orang khotbah pakai ayat ini kadang-kadang, wah ini pendeta kok kasar banget. Tapi ini Alkitab loh. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Yuk kok pakai kata anjing khotbah. Tapi ada firman loh. Berikutnya apa? Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Yaitu apa? Mereka yang bekerja di pelayan Tuhan, tapi akhirnya penyunat-penyunat palsu. Mau kita berdoa supaya orang sakit sembuh. Mau kita berdoa supaya orang dipulih ekonominya. Mau nggak kita berdoa supaya dosanya dibongkar? Itu seringkali nggak mau kita. Ini penting sekali Bapak Ibu, supaya kita jangan penyunat-penyunat palsu. Karena jemaat Filipi mulai digeser. Tujuan utamanya dalam ikut Yesus. Tujuan utama supaya kita tidak bercacat celah nanti ketika kita mati. Kehidupan di dunia ini berbobot nilai sementara. Tujuan utama Tuhan berbobot nilai kekal. Makanya ketika tahun ini saya 33 tahun jadi hamba Tuhan. Melayani, gereja besar, gereja kecil nggak peduli saya. Pokoknya melayani. Setiap ada persembahan saya dapat, nggak pernah saya buka. Setiap saya dapat persembahan, nggak pernah saya buka. Selalu saya serahkan sama si Homilin. Ngai punya istri. Manusia langka itu. Yang harus dilestarikan. Dan ketika dapat persembahan, kami malam-malam berdoa. Di kamar kami rapi sekali istri saya. Ada 7 kotak di kamar kami. 7 kotak. Rapi sekali dia. Kotak pertama perpuluhan. Langsung itu. Kotak kedua untuk kebutuhan kami sebulan. Garis bawah itu. Kebutuhan kami sebulan. Kalau ada di sini orang bank, ceklah. Gak ada nama Rituan Huta Barat punya deposito di bank manapun. Kebutuhan kami sebulan. Kotak ketiga, untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Sampai detik ini, ada 113 keluarga hamba Tuhan. Tetap kami support tiap bulan. Kotak keempat, diakonia gereja. Siapa saja jemaat kami yang sulit sekolah, sulit kesehatannya, kami bantu. Kotak kelima, diakonia keluarga. Siapapun famili saya, famili istri saya yang mengalami kesulitan pendidikan atau kesehatan, kami bantu. Kotak keenam, diakonia untuk tetangga-tetangga kami tinggal di Cinere sana. Banyak orang-orang Betawi di sana yang sederhana. Saya suka bergaul sama haji-haji. Pak Haji, kalau ada kesulitan dana sekolah atau kesehatan, datang ke saya. Dan kotak terakhir, ke-7, untuk panti asuhan dan panti jompo. Saya enggak tertarik jadi hamba Tuhan yang kaya. Dengar baik-baik. Saya tertarik jadi hamba Tuhan yang benar. Itu tetap konsisten sampai kapanpun. Makanya saya sedih, kadang-kadang kaget juga ada beberapa hamba Tuhan ngomong, Pak Rituan kan cukup senior jadi hamba Tuhan. Saya bilang, apa arti senior ini? Iya Pak Rituan, tapi Pak Rituan kurang diurapi. Oh ya, kasih tahu dong. Kami sudah ganti-ganti mobil berapa kali, Bapak enggak? Saya bilang, bukan itu ukuran urapan. Karena banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen, tujuannya sama dengan dunia ini. Sedih rasanya. Sampai saya ngomong sama hamba-hamba Tuhan, halo silahkan kalian lebih kaya dari saya di bumi. Nanti kalau kita mati masuk surga, siapa di antara kita paling kaya? Saya juga nggak tahu.
Emang lu kira gue kepancing? Enggak, saya juga nggak tahu. Kumpulkanlah harta yang tidak habis dimakan ngengat. Tujuan jadi hamba Tuhan, tujuan orang Kristen seringkali kabur sekarang. Nggak ada hebatnya sakit sembuh, nggak ada hebatnya makin kaya, nggak ada hebatnya kedudukan tinggi, tapi indah kalau kau sembuh, kalau kau makin kaya, kedudukan tinggi tetap benar hidup lo. Ini yang penting. Makanya jangan korbankan tujuan karena masalah-masalah hidup. Suatu kali kami ke Bandung. Anak saya yang nyetir mobil. Sampai di kilometer 21, 9 kilometer lagi pintu gerbang Cikarang. Macet total. Macet total. Bergeraknya sedikit banget. Di sebelah kami jurusan ke Jakarta kosong, lancar. Halo, tertarik nggak kami pindah? Enggak, karena tujuan kami ke Bandung. Biarpun lancar sebelah, kami nggak tertarik ke sebelah. Katakan amin. Bagaimanapun kesulitan kekristenanmu, jangan korbankan tujuan. Suatu kali saya pulang pelayanan, pulang ke arah Lebak Bulus, mau ke arah Cinere, macet banget. Di depan saya ada mobil masuk ke rumah. Wah, dia istirahat tuh. Apakah saya tertarik juga belok ke rumah dia? Diusir saya. Ngapain di sini? Lalu udah sini nggak ikut macet. Lu ke sini. Ya ini rumah gua, ini tujuan gua. Tujuan lu mana? Oh sana sih. Ya jangan ke sini dong. Harus lanjut lagi. Katakan amin. Tepuk tangan. Iya. Jangan korbankan tujuan apapun tantangan hidupmu. Karena banyak orang memulai dengan bagus, akhirnya mundur dari Kristus karena masalah-masalah hidup. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Tahun lalu ada 2 hamba Tuhan kita bimbing karena mereka mau cerai. Karena suaminya berzina, istrinya balas dendam. Gue juga berzina. Saya bilang ngawur kalian. Apapun alasannya jangan cerai. Maka kalau tujuan utama di sana, itu perlu tujuan-tujuan kecil. Sub tujuan pun jangan korbankan. Hai suami, kasihlah istrimu, kasih. Apapun yang terjadi dengan istrimu, kasih istrimu. Itu sub tujuan, jangan pernah korbankan. Hai istri, tunduklah pada suami, itu kata Tuhan. Apapun kejadian suamimu, jangan pernah kau korbankan tujuan. Istri tetap tunduk pada suami. Enggak ada amin kalau khotbah gini, enggak ada amin, gue tahu loh. Ya susah memang. Sakit sembuh, amin, amin. Siapa yang gak punya mobil dapat mobil, amin, amin. Kayak ke Gunung Kawi gitu kalau begitu terus. Loh ini bener loh. Siapa yang ngelawan suami? Siap tunduk pada suami, amin. Malam sunyi senyap. Ibu-ibu, maafkan saya. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda. Tapi catat baik-baik. Tidak ada kemungkinan. Saya ulangi. Tidak ada kemungkinan cerewet istri saya berbobot mengurangi sayang saya sama dia. Enggak ada kemungkinan. Cius. Enggak ada kemungkinan. Lu makin cerewet, gue tetap mengasihi lu. Karena kasihku lebih berbobot daripada cerewet lu. Jangan rendahkan kasih gara-gara cerewet. Lu kecewa dengan istri lu gak mengasihi istri lu. Terlalu murahan kasih lu. Kasih lu gak bisa dirubah oleh cerewet pasanganmu. Katakan amin bapak-bapak. Yang tepuk tangan ibu-ibu, bukannya bapak-bapak, susah memang. Ya. Ini penting sekali. Jangan korbankan sub tujuan. Capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, bangun pagi baca Alkitab dong Bapak Ibu. Jangan korbankan gua capek, jangan. Jangan lebih cinta bantal guling daripada baca Alkitab.
Kan kurang banyak sekarang Kristen seperti ini. Banyak sekali orang Kristen suka sembuh, suka diberkati. Nggak suka memberkati Tuhan. Nanti Tuhan Yesus nyanyi apa Tuhan Yesus? Nyanyi apa deh? Tolong lihat aku, jawab pertanyaanku, mau dibawa kemana hubungan kita? Mau dibawa kemana ini hubungan kita? Mana pernah terjaga hubungan kita dengan Tuhan Yesus dengan kesembuhan. Gak pernah terjaga hubungan kita dengan Tuhan Yesus melalui kesembuhan. Gak pernah terjaga hubungan kita dengan Yesus dengan kekayaan. Terjagalah hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kita capek, tidak capek, ngantuk, gak ngantuk, bangun pagi baca Alkitab. Cuman sedikit amennya. Orang Kristen ngorok semuanya. Ngorok semuanya. Ngorok semuanya. Tapi nyanyinya gemetar-gemetar. Kaulah segalanya. Malaikat kasih backsound. Bohong, bohong, bohong. Iya, banyak pembohong di gereja. Saya tahu ada orangnya di sini pembohong. Saya tahu persis orangnya. Lagi yang lihat saya dia. Susah orang Kristen ini. Jangan pernah bilang aku cinta Yesus, kaulah segalanya, kau yang terutama. Kalau lu malas baca Alkitab, lu pembohong besar. Tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa lu. Iya. Rata-rata orang Kristen, jujur dong, jujur. Rata-rata orang Kristen, kalau pergi ke gereja, ketinggalan Alkitab, nggak balik dia, nggak balik. Ketinggalan handphone. Gergetan gue liat lo. Ketinggalan handphone, balik. Ketinggalan dompet, balik. Handphone nggak boleh tinggal. Dompet nggak boleh tinggal. Alkitab boleh tinggal. Tapi di gereja nyanyinya apa? Ku tak membawa apapun. Oh, kalau gue tuan gue pites loh. Bener, kalau gue tuh gue pites loh, bener. Lu ketawa nyambung gak sih? Nyambung ya? Kalau gak nyambung capek saya khotbah. Tapi jangan hanya nyambung, bertobat dong. Supaya kita jangan aktor-aktor, dalam bahasa asli lainnya, aktor apa? Munafik-munafik di gereja. Kayaknya gak rela wajah Anda. Gak apa-apa, saya gak diundang lagi juga gak apa-apa. Yang penting kebenaran nyampe lah. Begitu saya pulang, saya gak punya utang sama Anda. Kan itu yang sekarang dibutuhkan. Ngapain ibadah pulang gak berubah? Ini penting sekali. Jangan korbankan tujuan. Hai suami, kasihlah istrimu. Apapun yang terjadi tetap kasih. Karena itu diperintahkan Tuhan kepada engkau. Hai istri, tunduk pada suami. Itu perintah Tuhan, bukan perintah suami. Jadi istri tunduk pada suami bukan karena kelakuan suami. Anda tunduk sama suami karena engkau responi apa kata Tuhan. Kan gitu. Hai anak-anak, jangan lawan orang tua. Hormati orang tuamu. Lakukan aja apapun yang terjadi. Bawa perpuluhan, bawa ajalah perpuluhan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Lakukan aja Bapak Ibu. Itu artinya Kristen. Jangan korbankan tujuan, jangankan tujuan. Subtujuan pun jangan korbankan. Karena nggak mungkin tujuan kita sampai, kalau sub tujuan untuk mencapai tujuan itu, kita korbankan. Makanya Kristen kelihatan dari pelaku firman. Ini penting sekali. Yang kedua, buatlah Yesus yang termanis, yang terindah, yang termulia di dalam dan melalui kehidupan kita semua. Makanya Paulus bilang apa? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Setuju nggak Yesus termanis? Setuju nggak Yesus sangat mengasihi? Setuju nggak Yesus sempurna? Apa alasan kita tertarik sama yang lain selain Yesus? Sebenarnya nggak ada. Dia yang terbaik, Dia yang termulia, Dia yang terkasih, Dia yang terkudus, Dia yang penuh kuasa, Dia segala-galanya yang mulia. Makanya wajar Tuhan Yesus bilang apa? Aku cemburu adanya. Kenapa dia wajar cemburu? Kenapa gua gak ada tandingannya, masih nyeleweng lu sama yang lain?
daripada Tuhan Yesus. Terlalu sempurna bodohnya. Anak-anak muda dengar baik-baik. Jangan tinggalkan Yesus karena perkawinan. Saya ingatkan Anda akan kecewa seumur hidupmu. Buatlah Yesus, walaupun kau masih muda, anak-anak muda, walaupun kau masih muda, buatlah Yesus segala-galanya dalam hidupmu. Saya kasih tahu Anda, pasti masa depanmu penuh pengharapan yang luar biasa, lebih daripada yang kau bayangkan. Catat itu. Jangan pura-pura nggak dengar kebenaran ini. Ya. Kalau saya nggak cocok cemburu Bapak Ibu. Karena rata-rata pria lebih ganteng dari saya. Orang buta pun tahu. Nyakitin ketawa lo. Saya yakin bapak-bapak di sini, semuanya bapak-bapak di sini lebih ganteng dari saya. Pastilah. Tinggi saya 2 meter kurang banyak. Tapi maafkan saya nggak yakin. Maaf, saya nggak yakin bapak-bapak di sini lebih cerdas daripada saya dalam mengasihi istri. So sweet. Iya. Kalau lewat Brad Pitt, tahu nama Brad Pitt nggak? Lewat Brad Pitt, istri saya bilang, Papa ganteng banget dia. Masa saya protes? Enggak mah, saya lebih ganteng dari dia. Kan gangguan jiwa saya. Dia lebih ganteng. Lebih ganteng dari Tuhan Yesus ada nggak? Lebih baik dari Tuhan Yesus ada nggak? Kenapa lu nggak tertarik bangun pagi baca Alkitab? Kenapa lu nggak tertarik setia sama dia apapun kata dia? Jangan pernah nyanyikan Yesus yang termanis buat jiwaku. Lu nggak mengutamakan dia dalam setiap keputusan Anda. Jangan katakan kaulah segalanya. Tapi lu kalau marah nggak terkendali, maki-maki orang, ngomong jorok dan sebagainya. Anda nggak ngerti. Yesus termanis, Yesus terindah dalam hidupmu. Bagaimana kita setia kepada Yesus sampai mati. Nggak mengorbankan tujuan. Kalau tidak, kita nggak buat dia yang utama dalam hidup kita. Banyak yang terpanggil. Sedikit yang nyampe tujuan. Terpilih. Gugur. Karena ada orang Kristen, bahkan tidak sedikit hamba Tuhan, lebih tertarik kedudukan daripada Yesus. Sampai ada ketua sinode ngotot mempertahankan ketua sinodenya supaya kedudukannya tetap bertahan. Terlalu murahan kedudukan gara-gara Tuhan Yesus. Sampai ada hamba Tuhan meninggalkan istrinya karena tertarik dengan wanita lain. Lu gak kenal Yesus yang terbaik. Sampai ada hamba Tuhan tinggalkan pelayanan gara-gara konflik. Di Surabaya ada hamba Tuhan melayani Tuhan. Dia khotbah enak-enak. Kemudian jemaat kasih uang sama dia untuk main saham. Akhirnya dia dikejar-kejar. Lari dia buron. Hamba Tuhan loh. Kenapa enggak Yesus yang termanis? Lempeng-lempeng aja lah, tulus-tulus aja lah. Tuhan aja lah yang kita layani. Ini yang bisa membuat orang Kristen termasuk bagian daripada sedikit yang terpilih Bapak Ibu. Jangan lupa banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih. Itu ayat bukan gertakan. Itu pasti digenapi. Dan genapilah yang terpilih dengan membuat Yesus di atas segala-galanya. Yang lain-lain sampah. Ini penting sekali. Kalau orang mengutamakan Tuhan Yesus, maka berkat-berkat mengutamakan Anda. Yang terjadi sekarang, orang Kristen mengutamakan berkat daripada Tuhan Yesus. Karena rata-rata orang Kristen kekanak-kanakan kelakuannya. Tahun 79 saya pernah jadi juri paduan suara. Latar belakang saya dulu sarjana teater dan sarjana musik. Saya dosen drama musikal sebelum saya sekolah teologi. Tahun 79 saya ketua Dewan Juri Paduan Suara se-Jakarta. Paduan Suara apa? TK. Do you know TK? Bukan tingkat kedokteran. Taman kanak-kanak.
Suatu kali ada grup nyanyi lagu Pelangi-Pelangi. Pelangi-pelangi. Waduh bagus. Saya bilang bagus. Apa judulnya anak-anak? Serentak mereka bilang, pelangi-pelangi om. Oh ya bagus. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Bukan saudara. Bukan Tuhan yang menciptakan. Tuhan katanya. Bukan, lagu pelangi-pelangi bukan Tuhan yang menciptakan. Nangis beberapa orang. Tuhan gitu. Kaget saya, kok jadi chaos. Rupanya mereka ambil buntutnya. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, pelanginya ciptaan Tuhan, bukan lagunya. Kalau Tuhan menciptakan lagu pelangi-pelangi, kurang kerjaan dia. Lu nyambung gak? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Berarti semua ditambahkan, bukan utama. Karena kalimat imperatifnya, kalimat perintahnya bukan semua ditambahkan. Yang utama apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kurang kerjaan. Allah memberkati Anda kalau Anda nggak ada niat cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kurang kerjaan Allah. Jangan pura-pura nggak dengar loh. Utamakan dong Tuhan Yesus. Seorang bapak punya anak 3. Berapa anaknya? 3. Yang pertama si P, yang kedua si K, yang ketiga si R. Yang pertama siapa? Kedua. Ketiga. Bapak ini tugas di KL, Kuala Lumpur. 2 hari lagi dia mau pulang, dia sisihkan waktu untuk membeli kado kepada anak-anaknya. Pulang dia mendarat, dia sampai di gerbang, dia panggil anaknya yang pertama si P. P, papa pulang, papa bawa kado kesukaanmu. Apa kata anak si pertama, si P? Dia asik main game di komputer. Dia bilang apa? Ya pak, letain aja di meja. Aku lagi asik main game. Dingin banget nih orang. Itulah si P. Do you know si P? Si Protestan. Rata-rata orang Protestan dingin banget orang ini. Baca Alkitab, enggak baca Alkitab, tetap aja tenang-tenang aja nih orang. Yang kedua siapa? Sika. Kakak, papa pulang, papa bawa kado untuk kamu. Langsung keluar Sika. Mana pak kadonya? Ini nak. Langsung dia rebut dari tangan papanya kadonya. Makasih pak, langsung lari ke kamar. Dia semangat nyobek kadonya. Saking semangatnya, kadonya pun sobek. Itulah Sika. Si karismatik. Halo, si karismatik. Orang karismatik suka sekali sama kado. Suka sekali dengan kesembuhan. Suka sekali dengan berkat. Sedih rasanya. Yang ketiga siapa? Si R. R, papa pulang, bawa kado. Papa pulang ya? Papa terlalu lama sih pak. Langsung dipeluk papanya. Pak terlalu lama, lain kali papa jangan lama. Ya nak, ini kado. Enggak, aku mau peluk papa. Ya ini kado. Pak enggak usah dulu kado, papa yang aku rindu. Itu jarang orang seperti itu. Dia lebih mencintai si pemberi berkat daripada berkatnya. Itulah si R. Tahu si R? Bukan si Rituan. Si rohani. Lu langsung iri, susah loh. Jarang sekarang orang rohani Bapak Ibu. Jangan lu kira orang berbahasa roh berarti rohani. Belum tentu. Jangan lu kira angkat tangan gemetar-gemetar menyembah itu rohani. Belum tentu. Jangan lihat rohani orang ketika dalam kegiatan-kegiatan rohani. Lihatlah rohani orang dalam kegiatan sehari-hari. Baru gak ketipu loh. Mau lihat rohani saya? Tinggal di rumah saya 6 bulan. Gak usah bayar. Lihat sehari-hari. Itu yang penting. Kalau khotbah rohani, gampang banget. Apalagi berdoa rohani. Orang penipu pun kalau berdoa mukanya rohani semua loh. Bener. Tapi rohani gak ketika kita dimaki bawahan kita? Masih rohani gak kita? Rohani gak kita ketika pasangan kita marah-marah? Masih rohani gak kita? Ini penting Bapak Ibu. Buatlah Yesus nomor 1 di atas segala-galanya. Penutup, kalau Tuhan yang termanis, tersempurna, maka taatilah apa kata dia. Tuhan bilang apa? Orang yang berbahagia bukan orang sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan orang makin kaya. Orang yang berbahagia bukan punya jabatan tinggi.
Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta jangan lebihkan, jangan kurangkan. Itu dia. Apapun jabatan Anda, bagaimanapun kekayaan Anda, apapun status Anda, jangan pernah lupa membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Karena itu bahagia. Tuhan selamatkan kita supaya kita ikuti jalannya, maka kita melakukan jalannya dengan taat pada firman-Nya, kita hidup dalam kebenaran. Pasti nyaman hidup kita. Dengan segala kesulitan-kesulitan apa yang kita hadapi, tetap nyaman hidup kita ketika kita didapati oleh Tuhan tetap menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Itu yang saya kasih ilustrasi sangat sederhana. Maafkan saya Bapak Ibu, tolong Anda lihat serentak kaki bagian bawah Anda. Anda pakai sepatu enggak? Pakai sepatu kan? Jujurlah, yang kanan di kanan enggak? Yang kiri di kiri enggak? Benar kan? Nyaman gak? Semua yang benar memberikan kenyamanan. Coba selesai doa berkat nanti, serentak kita, sepatu yang kanan kita pakai ke kiri. Yang kiri di kanan, salah gak? Nyaman gak? Mau nyaman hidup lo, hiduplah benar. Pelaku firman. Mau nyaman istri lo, mau nyaman suami lo, hiduplah benar. Caranya apa? Berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu aja. Gaya hidup orang Kristen. Harus pelaku firman. Karena kesimpulan kekristenan di kelakuan. Bukan di khotbah, bukan di bahasa roh, bukan di penyembahan. Di kelakuan. Iman tanpa perbuatan mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Bahasa roh tanpa perbuatan mati. Kesembuhan, mujizat, nubuat tanpa perbuatan mati Bapak Ibu. Maka pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran. Benarlah jadi suami, benarlah jadi istri, benarlah jadi orang tua, benarlah jadi anak, benarlah kuliahmu, benarlah pacaranmu, benarlah bayar pajak, benarlah bawa mobil, benarlah semuanya. Pasti engkau tidak mengejar berkat, tapi berkat yang mengejar engkau. Pasti engkau tidak mengejar kesembuhan, kesembuhan yang mengejar engkau. Karena hati yang gembira adalah, jangan dangkal gitu dong. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, harus lengkap. Karena sekarang banyak obat di apotek nggak manjur-manjur. Harus lengkap, jangan lu korupsi. Ayat aja lu korupsi gimana sih? Hati yang gembira adalah obat yang bahasa Betawinya cespleng. Iya. Makanya orang Kristen wajar sehat. Jangan sehat karena usahamu sekedar memelihara kesehatan tapi suka dosa. Pasti penyakit loh. Tapi kalau kau jadi pelaku firman Tuhan, kau berbahagia, itulah disebut joy. Itulah hati yang gembira. Not happy. Berita Natal sekarang, joy-nya hilang, happy-nya berkumandang. Repot. Joy, kesukaan bagi dunia. Itu dari atas ke bawah. Makanya lagunya dari do tinggi. Do, si, la, sol, fa, mi, re. Turun dia. Lu nyambung gak? Ada. Maka dunia mengalami joy, dunia diangkat ke surga. Sola, la, si, do, naik dia. Bait berikutnya lincah. Tam tararam, tam tararam, tam tararam, tam tararam. Tararam, 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 tam, 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 tam. Bagus sekali lagi. Tapi orang Kristen nggak suka joy, sukanya happy. Sukacitanya bukan pelaku firman. Berita Natal apa? Dari samping, dari mall. Dari siapa? Dari si Sale. Sale up 70%. Pura-pura gak nyambung lu. Dari si Sale. Sale up 70%. Mulai kurang berbobot si Sale, datang kokonya. Tahu kokonya gak? Mitnik Sale. Up 80%. Jangan pura-pura gak ngerti.
Mitnik saleh. Dibela-belain si Mitnik. Bahkan datang Q-nya. Tahu Q nggak? Suaminya Q meh. Late saleh. Macem-macem sekarang. Karena orang nggak bicara joy. Joy yang bagaimana? Ada perubahan kelakuan karena pelaku firman. Kristen bukan identik dengan kesembuhan. Kristen tidak identik dengan kekayaan. Kristen identik dengan kebenaran. Orang benar tidak mengejar berkat. Orang benar dikejar berkat. Maka buatlah rumah tanggamu, perkawinanmu, anak-anakmu berkelakuan benar. Pasti diberkati Anda. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan.